Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Terhormat Jadi Manusia. Saudara, bukan bermaksud membesar-besarkan atau supaya kedengarannya filosofis, tetapi ini merupakan suatu yang sangat prinsip dan mendasar, yaitu bahwa menjadi manusia itu suatu kehormatan. Terhormat jadi manusia. Ini tidak bisa kita anggap remeh atau sepele. Kita harus bisa menyambut bahwa menjadi manusia itu suatu kehormatan dengan sikap yang benar. Kenapa? Karena hanya manusia satu-satunya makhluk yang bisa bersekutu atau berfellowship dengan Allah penciptanya. Sayangnya, Adam, manusia pertama, telah gagal mencatatkan sejarah hidup manusia secara benar. Oleh sebab kejatuhannya, semua manusia hidup di bawah bayang-bayang dosa. Dan manusia harus mengalami kematian. Dan kalau manusia mati, maka manusia tidak akan pernah menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah. Manusia telah meleset. Manusia yang mati tidak akan mungkin bisa bersekutu, berfellowship dengan Tuhan. Sebab Allah bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Lukas 20 ayat 38. Itu artinya Allah hanya bisa berinteraksi dengan orang hidup, bukan atau tidak bisa berfellowship, tidak bisa bersekutu dengan orang mati. Ini harus dimengerti karena kalau kita bicara tentang kematian, seringkali tidak dikaitkan dengan keberadaan Allah yang hidup. Dengan kata lain, fokusnya hanya pada kejatuhan manusia ke dalam dosa saja, bukan kegagalan manusia untuk bisa berfellowship dengan Allah. Itulah sebabnya kita harus merasa terhormat menjadi manusia dan bukan monyet, sebab hanya makhluk yang bernama manusia yang diberikan kemampuan dan keberadaan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak bisa membayangkan Allah yang begitu agung, besar, dan mulia, yang sudah ada dari kekal sampai kekal, berkenan berfellowship, bersekutu, atau membangun suatu hubungan dengan manusia. Walaupun dosa telah menutup kemungkinan manusia bisa berelasi dengan Allah, tetapi Allah tetap menghendaki relasi atau persekutuan itu, sehingga Ia mengutus putra tunggalnya untuk menghidupkan manusia. Dengan demikian, sejatinya bukan hanya satu kehormatan menjadi manusia, tetapi juga merupakan anugerah kalau kita bisa menjadi umat pilihan, sebab kita bisa berfellowship dengan Allah. Saudara, tidak semua orang seperti kita, yaitu dijadikan umat pilihan Allah. Perhatikan orang yang hidup sebelum zaman Yesus. Mereka tidak berkesempatan menjadi anak-anak Allah, sehingga tidak bisa menjalin hubungan dengan Allah sebagai Bapa. Ada juga orang yang hidup di wilayah yang tidak terjangkau Injil atau di tempat di mana Injil diberitakan, tetapi tidak ditentukan menjadi umat pilihan atau tidak mendapat kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka tidak memiliki anugerah. Itulah sebabnya betapa beruntungnya kita yang hidup pada zaman anugerah. Artinya, Yesus sudah datang dan menebus dosa manusia.
Terlebih kita dijadikan umat pilihan dan diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi ingat, menjadi umat pilihan bukan berarti ditentukan pasti selamat. Bukan. Tetapi ditentukan untuk bisa benar-benar kudus. Maksudnya bisa memiliki hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ini benar-benar tak terduga dan tak bisa dibayangkan sama sekali. Siapa sih kita? Kita itu manusia keturunan Adam yang hidup di bawah bayang-bayang maut. Jadi sejatinya tidak memiliki akses atau jalan untuk bisa bertemu kembali, apalagi bersekutu dengan Bapa. Puji Tuhan, oleh darah Yesus kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Maka perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku," tidak boleh dipahami secara dangkal atau sekedar dipahami oleh karena pengorbanan Yesus kita diperkenan masuk surga. Tidak boleh dan tidak bisa begitu. Pemahaman yang benar adalah bahwa oleh pengorbanan Yesus kita memiliki akses untuk sampai kepada Bapa. Jalan menjadi terbuka untuk sampai kepada Bapa. Akulah jalan artinya kehidupan Yesus tidak hanya menjadi teladan, tetapi juga model manusia yang bisa berfellowship dengan Allah sesuai dengan rancangan Allah semula. Di dalam doanya Tuhan Yesus berkata, "Engkau di dalam aku di dalam engkau, dan mereka di dalam kita." Yohanes 17 ayat 21. Kata mereka dalam ayat tadi maksudnya umat pilihan yang diberi akses atau yang diberi kesempatan untuk sampai kepada Bapa. Jadi benarlah kalau Tuhan Yesus berkata, "Jika engkau tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Itu artinya yang Tuhan Yesus mau agar kita fokus hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Begitu pula Paulus yang mengatakan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Dan banyak lagi ayat yang menunjukkan bahwa kita harus total, harus sepenuhnya tanpa batas dan habis-habisan untuk Tuhan. Karena memang kalau tidak begitu kita tidak akan mencapai sebuah fellowship dengan Tuhan sejak di bumi ini sampai di surga nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.